Halo semuanya, perkenalkan, saya Bella Firda Indriani, mahasiswa MMUGM Yogyakarta, batch 74. Saat ini saya memegang community spesialis di MMUGM Daily. Hampir setahun sudah kita berjuang di masa pandemi. Tidak terasa pula sekarang kita telah akrab dengan hal-hal yang dulu bahkan tidak pernah kita bayangkan. Sering cuci tangan, pakai masker, WFH, belajar di rumah, sekarang telah menjadi hal yang biasa bagi kita semua. Kehidupan sosial pun mau tidak mau berubah. Dulu kita bebas untuk bertemu hanya untuk sekedar bersilaturahmi. Dulu juga kita tidak merasa was-was ketika kita ingin bertemu dengan teman di kantor, di kampus, atau bahkan hanya sekedar meeting bersama klien bisnis di kafe. Namun semua itu berubah setelah pandemi datang. Kita diwajibkan untuk jaga jarak demi kesehatan bersama. Keberadaan di ruang publik dibatasi. Banyak kantor menerapkan WFH. Sekolah dan kampus diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Begitupun dengan kampus kita yang telah menerapkan kebijakan pembelajaran dari rumah sejak 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut menuai berbagai respon. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Keberadaan di ruang publik dibatasi. Banyak kantor menerapkan WFH. Sekolah dan kampus diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Begitupun dengan kampus kita yang telah menerapkan kebijakan pembelajaran dari rumah sejak 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut menuai berbagai respon. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MMUGM Daily pada 3 Juni 2020 menunjukkan bahwa 61% mahasiswa menginginkan kembali untuk melakukan pembelajaran secara offline dan sisanya memilih untuk melakukan pembelajaran secara online. Hasil survei juga menunjukkan alasan pro kontra kelas online. MMUGM Daily telah merangkum top 3 alasan pro ataupun kontra pembelajaran secara online. Bagi mereka yang pro dengan pembelajaran secara online, mereka beralasan bahwa resiko kesehatan mereka dipertaruhkan. Di Indonesia sendiri, resiko terpapar virus COVID-19 masih terbilang cukup tinggi. Yang kedua, biaya migrasi yang mahal. Kembali dari tempat tinggal memerlukan biaya-biaya seperti rapid test, swab test, atau setup kembali tempat tinggal. Yang ketiga, mereka merasa pembelajaran secara offline tidak akan efektif karena ruang gerak kita terbatas. Kita juga tidak bebas untuk berkumpul ataupun melakukan diskusi. Kemudian, top 3 alasan bagi mereka yang kontra dengan kelas online. Yang pertama yaitu mereka merasa selama ini pembelajaran secara online tidak efektif. Kemudian yang kedua yaitu mereka beralasan bahwa seperti halnya kegiatan lainnya, proses pembelajaran harus ada tatap muka meskipun harus menggunakan protokol kesehatan yang lengkap. Kemudian yang ketiga, mereka tidak ingin kehilangan momen pembelajaran atau kuliah secara online. Awal masa pandemi COVID-19 juga bertepatan dengan momen Ramadan tahun 2020. Momen ini menjadi momen yang penuh perjuangan bagi kita karena momen ini kita harus berjuang untuk beradaptasi. Melihat kondisi tersebut, MMUGM Daily mengadakan virtual event yang bertujuan agar keluarga MMUGM tetap terhubung meski berjarak dalam situasi pandemi. Kami menyadari bahwa situasi pandemi membuat kita semua jenuh. Adanya sharing virtual bisa menjadi solusi untuk kita mengurangi kejenuhan saat pandemi. Dalam rangkaian Ramadan Virtual Fair, kami mengundang seluruh mahasiswa, alumni, dan dosen untuk sharing pengalaman. Kami memfasilitasi mereka bertemu secara online dengan tema Ngobrolin Kampus. Selain itu, tema Ramadan di Tanah Rantau juga kami angkat. Mahasiswa dan alumni yang sedang berpuasa di luar negeri membagikan pengalaman mereka terutama saat situasi pandemi terjadi. Mereka harus beradaptasi di negara tersebut, berpuasa di negara yang bukan mayoritas muslim, ditambah lagi dengan situasi pandemi yang membatasi ruang gerak. 2020 telah kita lalui, 2021 akan kita hadapi. Kami selaku MMUGM Daily akan senantiasa menghubungkan keluarga MMUGM dengan stakeholder lainnya dengan semangat
semangat, kita hadapi 2021.